Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yunus dengan NIM 921421151. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Aspek keperilakuan pada audit internal. Apa sih pengertian audit internal itu? Menurut IIA atau Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Boynton dan kawan-kawan pada tahun 2001, menjelaskan bahwa audit internal itu adalah aktivitas independen, keyakinan, objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Sedangkan tujuan menurut Tugimin tahun 2006, yaitu tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran. Menurut Agus tahun 2004, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelaah dan menilai kembali atau kebaikan, memadai atau tidaknya, dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kerugian, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa penggolongan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita masuk pada program dan langkah kerja audit internal. Apa sih sebenarnya program dan langkah kerja audit internal? Sebelum kita masuk pada program-program audit internal, kita masuk pada pengertian program audit. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan alat mengendali audit internal. Program disusun dengan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu, menetapkan tanggung jawab untuk setiap prosedur pemeriksaan. Yang kedua, pembagian kerja yang rapi sehingga seluruh unit terperiksa secara menyeluruh. Yang ketiga, menghasilkan pelaksanaan pemeriksaan yang tepat dan hemat waktu. Yang keempat, menekankan prosedur yang paling penting untuk setiap pemeriksaan. Yang kelima, berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang dapat digunakan secara berkesinambungan. Yang keenam, mempermudah penilaian manajemen terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketujuh, memastikan dipatuhinya norma-norma pemeriksaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang ke-8, memastikan bahwa pemeriksaan internal memperhatikan alasan-alasan dilaksanakannya berbagai prosedur yang ada. Adapun isi program itu meliputi pernyataan tujuan, di mana dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, dikaitkan dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi, serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan. Langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan khusus dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi langkah-langkah yang pertama itu perencanaan pemeriksaan, yang kedua pemeriksaan dan evaluasi informasi, yang ketiga komunikasi hasil pemeriksaan, dan yang terakhir tindak lanjut. Kita masuk pada penjelasan mengenai peran dari auditor internal. Auditor internal memainkan peran berharga karena secara aktif meningkatkan kesadaran risiko dan pengendalian atas nama manajemen. Pengendalian integral merupakan bagian integral dari tanggung jawab auditor internal karena tingkat manajemen tertentu tidak menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk pengendalian internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal adalah agen yang memantau tindakan agen-agen lain atau manajemen lain. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama.
Auditor internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berjalan. Kita masuk pada penjelasan berikutnya mengenai otoritas auditor internal. Otoritas auditor internal dapat dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Susunan organisasi yang ideal adalah yang memiliki fungsi laporan audit internal secara langsung dan semata-mata kepada komite audit, baik mengenai isu-isu audit internal maupun masalah administrasi, seperti sumber daya, anggaran, dan kompensasi. Beberapa organisasi mungkin menempatkan manajer audit internal di bawah pengaturan laporan ganda. Fungsional bertanggung jawab kepada komite audit untuk hal-hal seperti desain, rencana audit, dan peninjauan ruang lingkup audit dan temuan audit. Sedangkan laporan kepada seorang eksekutif senior adalah urusan administrasi. Peraturan semacam itu berpotensi membatasi bisnis. Selain itu, dalam penataan hierarki pelaporan, objektivitas, dan fungsi organisasi manajemen audit internal kepada Chief Executive Office. Secara teoritas, kepada eksekutif audit harus melaporkan secara fungsional kepada dewan atau komite audit dan administratif mengenai kepala eksekutif organisasi. Prospek profesi auditor internal. Auditor internal dapat memainkan peran atau kemitraan yang signifikan dengan manajemen dalam membangun dan memantau proses bisnis untuk penilaian, pengukuran, dan pelaporan risiko secara umum, dan dalam menerapkan inisiatif manajemen risiko perusahaan. Pendekatan modern terhadap audit internal berbasis risiko memungkinkan dilakukannya penilaian risiko dan menghubungkannya dengan tujuan bisnis secara sistematis. Memang, fungsi audit internal dapat memfasilitasi proses di mana unit bisnis atau dapat mengembangkan penilaian risiko kualitas tinggi, dan ini pada gilirannya sangat bermanfaat bagi fungsi audit internal dalam merencanakan pekerjaannya sendiri, terutama dengan meningkatkan kualitas keputusan informasi yang relevan dan dapat meminimalkan duplikasi usaha. Salah satu problem utama saat ini dalam organisasi manapun adalah bahwa kehadiran fungsi audit internal yang kuat dapat berjalan lama dalam mendukung dan mempromosikan tata kelola organisasi efektif. Sebagian besar tata kelola organisasi berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan manajemen risiko yang efektif, dan audit internal, jika dianggap sebagai pakar manajemen risiko, dapat berharap untuk memainkan peran penting dan berprofil tinggi dalam organisasi selama beberapa dekade mendatang, dengan persyaratan New York Stock Exchange. Baru-baru ini, bagi perusahaan yang terdaftar untuk memiliki fungsi audit internal, profil fungsi audit internal telah meningkat secara signifikan. Profesionalisme dalam peran auditor internal dan otoritas. Auditor internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif, yaitu auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan yang terakhir itu jujur ke tingkat tinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Auditor internal harus terfokus pada risiko organisasi. Hal ini dapat menunjukkan pemahaman yang baik tentang operasi bisnis organisasi bersama-sama dengan komunikasi dan keterampilan persuasi untuk mendapatkan pesan. Pada hakikatnya, auditor internal itu memiliki beberapa jenis peran. Yang pertama itu ada peran pengendalian pengawas, yang kedua peran pendukung keputusan, yang ketiga dukungan peran manajemen risiko, yang keempat peran komunikasi, yang kelima peran pemerintah, yang keenam sistem keterlibatan peran, yang ketujuh peran teknis, dan yang terakhir itu peran manajemen intimidasi. Memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dalam teori motivasi, dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani audit internal secara baik, yaitu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, dan yang kedua itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Hubungan dengan gaya manajemen. Di sini artinya hubungan antara auditor internal dengan gaya manajemen atau gaya kepemimpinan. Terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. Keempat gaya ini, yang pertama itu gaya mengarahkan, di mana gaya mengarahkan ini artinya pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Pada gaya pertama ini, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat.
Yang kedua itu gaya melatih. Gaya melatih ini artinya tidak hanya memberikan pengarahan dan pengawasan penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga itu gaya mendukung. Gaya mendukung ini memiliki arti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Dan yang terakhir itu gaya mendelegasikan. Perubahan manajemen. Ada 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama itu ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut. Artinya di sini ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, tetapi kita malah takut dengan apa yang akan terjadi ke depan, apa mungkin hasilnya akan tidak sesuai atau bagaimana. Ini yang menjadi keengganan untuk melakukan perubahan. Yang kedua itu aspek birokrasi dari kenyataan perubahan baik secara horizontal maupun vertikal. Dan yang ketiga aspek ego. Dengan adanya perubahan maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Kita masuk pada pengelolaan konflik. Sebelum itu kita pengertian dari konflik dulu. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut, yaitu dalam hal lingkup seperti terhadap manajemen, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal, tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Untuk masih dalam tahap pengelolaan konflik, ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama itu ada arbitrasi, di mana metode ini digunakan ketika terjadi suatu konflik, muncullah kelompok ketiga yang menjadi suatu harapan penyelesaian konflik dalam organisasi tersebut. Hanya saja banyak pihak yang tidak menggunakan metode ini karena masalah biaya yang dianggap mahal. Yang kedua, mediasi. Metode terbaik ini adalah mediasi yang merupakan metode kompromi dengan pengecualian bahwa mediasi yang menggunakan seseorang juri cenderung memegang teguh kepentingan organisasi. Yang ketiga itu ada kompromi. Kompromi ini digunakan jika perbedaan masih dapat dikompromikan atau masih dapat dibicarakan. Dan yang terakhir itu metode langsung. Sekarang kita masuk pada masalah-masalah hubungan. Tadi kita bercerita tentang konflik dan sekarang kita bercerita tentang masalah-masalah hubungan. Mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep tersebut meliputi yang pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Auditor seharusnya menyadari adanya perbedaan ini dan mempertimbangkan dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman peranan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Beragam pengalaman, pendidikan, dan lingkungan dari kedua kelompok menghasilkan dikotomi terhadap sikap dan interpretasinya. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Variasi dari apa yang disebut sebagai kelompok dinamis mengharuskan auditor untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika melakukannya dengan kelompok yang lebih luas. Dan yang terakhir, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Setiap perubahan situasi mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor seharusnya memastikan atau memasukkan variasi ini ke dalam pertimbangan pada hubungan interpersonal. Karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi
Yang pertama, menjadi produktif, di mana artinya sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri yang tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan pada diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usahanya. Yang kesembilan, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Yang kesepuluh, menjadi bagian tim yang sukses. Yang kesebelas, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Yang kedua belas, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Dan yang terakhir, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Kesadaran pada diri sendiri. Beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting dalam kondisi ini yaitu adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Masuk pada komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Perintah seseorang audit dapat menggunakan komunikasi yang efektif, yang merupakan cara yang positif yang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Terdapat beberapa unsur yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan yang dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik untuk unsur tersebut. Yang pertama, jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan baik secara verbal maupun secara tertulis. Yang keempat, ketika memberikan saran, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit, sebab hal ini berimplikasi kepada anggapan mereka. Yang kelima, mengizinkan pihak yang diaudit untuk melakukan perubahan dalam bahasa laporan sepanjang tidak mengubah substansinya. Dan yang keenam, jangan berargumen atau berkomentar mengenai moralitas, karena auditor mencari fakta dan tidak bertindak sebagai seorang penasihat yang berhubungan dengan moral. Selanjutnya, menghadapi banyaknya oposisi. Terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Dan yang terakhir, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau secara audit. Pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperlakuan. Elemen keperlakuan tersebut meliputi yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai. Yang ketiga, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit.
Secara umum, penanganan keperlakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut, yaitu yang pertama kondisi. Pada umumnya kualitas dari struktur pengendalian internal. Yang kedua motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Yang ketiga sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Porter et al. Tahun 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Untuk budaya organisasi, unsur-unsur tercermin yang dapat dilihat itu yang pertama komitmen karyawan, yang kedua kualitas pelatihan dan pengembangan staf, dan yang ketiga identitas perusahaan seperti kebijakan, keempat pembuatan keputusan, dan yang kelima itu fokus manajemen. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi aspek keperilakuan pada audit internal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.